dan juga output dari pendidikan itu sendiri tadi sudah disebutkan ada beberapa aspek. Salah satunya adalah guru. Gimana guru bisa bergerak dengan dengan maksimal kalau ternyata salah satu aspek dalam hidupnya itu kurang gitu ya. Katakanlah masalah kesejahteraan. Padahal nih kalau misalnya kita mengacu pada program Merdeka Belajar yang diusung oleh Kementerian Pendidikan saat ini, sebenarnya ada beberapa hal gitu ya yang memang diuntungkan khususnya untuk guru sendiri bisa lebih sejahtera, ada otonomi pendidikan lah istilahnya, bisa meningkatkan kompetensi guru juga bisa bebas berekspresi, dan salah satunya tadi yang sudah saya sebutkan adalah guru bisa jadi lebih sejahtera gitu ya. Tapi permasalahannya tadi seperti yang sudah sempat disinggung oleh Pak Yanuari, bahwa gimana mau sejahtera, insentifnya aja dari awal tahun sampai hingga akhir tahun ini belum terbayarkan. Cuma Januari Februari yang belum ya. Sebagiannya udah. Oke. Tapi kan ini kalau mau dihitung berarti udah mau pindah tahun, udah mau 1 tahun ya untuk periode itu belum terbayarkan gitu ya. Berarti sekarang kesejahteraan guru juga masih dipertanyakan. Kalau di daerah perkotaan saja ada masalah seperti itu, gimana dengan guru-guru yang ada di daerah pelosok gitu, pedesaan gitu. Tanggapan dari Dewan Pendidikan seperti apa nih Bu Yeni? Saya bicara sebagai Dewan Pendidikan atau Komisi D ini? Boleh dua-duanya, karena sama-sama menaungi guru. Karena melekat dua-dua. Iya benar-benar. Ya, jadi masalah honor guru kontrak ini sebenarnya sudah lama kami sudah bicarakan di Komisi D. Kayaknya kurang lebih 6 bulan deh. Iya. Jadi begitu teman-teman guru datang ke Komisi D untuk mempertanyakan honor kontrak mereka, ya kami langsung memanggil Dinas Pendidikan untuk menanyakan langsung dan bagaimana nih solusinya seperti itu. Dari jawaban Dinas Pendidikan ya ini terkait tanda tangan. Pada saat itu pimpinan kita ketahui ya beberapa kali terjadi pergantian wali kota di Kota Makassar, dan tentu saja ini yang sangat mempengaruhi pencairan honor tersebut. Ya. Pak Prof Rudi kemarin itu belum sempat bertanda tangan, barangkali dia punya alasan kenapa sampai dia tidak bertanda tangan seperti itu. Dan Pak Wali sekarang juga punya alasan karena pada saat itu beliau memang belum dilantik. Jadi kalau menurut saya solusi di sini adalah ada di tangan Dinas Pendidikan. Harus dicari solusinya. Bagaimana kalau kedua-duanya tidak mau bertanda tangan? Harus ada opsi yang lain. Ya tentu saja harus berkonsultasi di Kementerian Pendidikan. Gimana nih yang 2 bulan ini? Kalau misalnya dua-dua tidak mau, dan ada enggak efek hukumnya ketika salah satu bertanda tangan? Ini kan masalah juga efek hukum. Saya pikir kedua Bapak Wali Kota kita tidak punya kepentingan juga untuk menahan-nahan. Malah ketika dia menyalurkan, ini kan juga mempengaruhi dana pribadi mereka, ini uang negara, cuman ada kehati-hatian di dalamnya. Berarti problemnya lebih kepada masalah administratif yang tidak. Iya, sepertinya seperti itu. Dan harus ada solusinya, karena kita semua yakin bahwa semua masalah pasti ada jalan keluarnya, dan tentu saja yang bisa mencari ya stakeholder yang terkait. Oke. Tapi kalau PR besar misalnya Dinas Pendidikan. Ya, tapi kalau misalnya pada hingga akhirnya nanti dananya harus dikembalikan kepada negara dan para guru-guru ini tidak mendapatkan haknya, follow up dari Dewan Pendidikan atau bahkan dari Komisi D sendiri apa nih? Ya kita lihat lagi ke depan seperti apa, apalagi alasannya. Kalau saya sih pasti ada solusinya lah, harus dicari seperti itu. Kalau kita berbicara soal kemanusiaan sih ya harusnya diberikan ya buat teman-teman. Jangan sampai keringat sudah, biasanya sih harusnya sebelum keringat itu sudah dibayar gitu. Ini bukan mulai kering, kembali basah kayaknya ya keringatnya. Ratusan kali basah, ratusan kali kering ya. Oke, baik. Kita doakan bersama semoga prosesnya bisa lancar ya. Tapi ada mungkin yang saya titip buat teman-teman guru.
kalaupun akhirnya memang tidak ada, walaupun kita berharap ada, ya insya Allah pasti karena ketulusan kita mengajar, Allah akan mengganti. Kalau kita berbicara soal keimanan ya, karena kalau menuntut yang dunia juga tidak ada solusinya, ada solusi yang paling pasti, yaitu adalah keberkahan dari Allah akan menggantinya yang jauh lebih baik. Itulah makna dari bergerak dengan hati, gitu ya. Bergerak dengan hati, kita bisa memulihkan pendidikan di Indonesia. Nah, memaknai bergerak dengan hati ini, satu kalimat ini Pak Yanuar, mungkin juga tercermin dari guru-guru gitu ya. Boleh diceritakan mungkin pengalamannya selama menjadi guru, kemudian adakah tantangan-tantangan tersendiri atau bahkan yang harus selama menjalankan peran dari sebagai guru kan memang harus ikhlas gitu ya. Boleh di-share pengalamannya atau mungkin ada pengalaman dari guru-guru yang bisa diwakilkan di sini gitu. Iya, baik. Seperti tadi ya, guru itu adalah manusia, bukan malaikat ya. Iya. Butuh makan, butuh penghasilan. Tapi guru itu harus memulai dengan hatinya, dengan ikhlas, dengan kata hati. Bukan kalau seorang guru memulai pekerjaannya, memulai mengajarnya dengan bukan dengan ikhlas, maka hasilnya pun tidak seperti itu. Iya, iya. Saya selama kurang lebih 20 tahun mengajar di SD, mulai dari honornya cuma 50.000, sampai sekarang gaji kontrak itu 1,5. Banyak sekali hal-hal yang tak terduga, sesuai dengan apa Allah mengatakan, rezeki itu akan datang dari depan, belakang, kanan, kiri apabila kamu kerja dengan ikhlas. Dan kalau dihitung-hitung dengan kalkulator bahwa pendapatan itu dengan kebutuhan pasti tidak akan cukup. Tapi alhamdulillah ada saja rezeki yang diberikan oleh Allah ketika kita mengajar dengan tulus, dengan niat yang baik, mencerdaskan anak-anak. Nah, itu akan terasa sekali ya, terutama seperti kami guru-guru honor atau guru-guru kontrak yang ada di Kota Makassar. Ya, selama mengajar memang banyak suka dan dukanya. Kadang-kadang ada kita bertemu dengan orang tua yang care, yang betul-betul perhatikan gurunya, ada juga yang tidak. Tapi itulah namanya manusia juga, ada yang baik, ada yang tidak. Kita dari itulah tantangan sebagai seorang guru. Bagaimana kita mengajar dengan tidak memandang strata atau tidak memandang bulu, bahwa ilmu itu disampaikan, mau diterima atau tidak itu urusan Allah. Jadi kita mengajar saja dengan baik, kita jelaskan dengan baik, dengan metode yang baik. Ketika hasilnya itu kita tidak usah kita harapkan bagaimana, tapi Allah yang. Tapi alhamdulillah, pengalaman pribadi saya, setelah 20 tahun, karena siswa saya sudah ada yang sudah jadi dokter, polisi. Ketika kita mengajar dengan baik, mereka yang sudah sukses itu akan mengingat gurunya. Walaupun kita tidak pernah kita meminta mereka untuk mengingat kembali. Ya, banyak, ada satu kasus bahwa ketika suatu tempat saya hadir, saya sudah tidak kenal. Tapi dia sudah menjadi seorang yang hebat. Muridnya datengin langsung. Disitulah kebanggaan seorang guru kalau didatangi oleh muridnya ya. Apalagi dia cium tangan gurunya. Disitulah kebanggaan seorang guru. Tidak perlu secara material. Dihormati seperti itu sudah sangat bangga. Ya, luar biasa. Satu kesuksesan guru juga, kebanggaannya juga adalah ketika melihat muridnya bahkan jauh lebih sukses daripada gurunya. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya yang dialami oleh guru-guru ya. Baru di dunia ini, belum di akhirat kelak nanti. Amin, amin. Nah, untuk Bu Yeni gitu, apa nih penghargaan yang ingin diberikan kepada para guru? Mungkin memperingati Hari Guru di tahun 2021 ini. Mendengar tadi cerita dari salah satu perwakilan guru lah ya, dan saya yakin kurang lebih banyak dan sama ceritanya dengan guru-guru yang lain gitu. Saya bisa sedikit juga cerita pengalaman jadi guru. Silakan. Kalau tadi siapa lagi? Pak Yanuar. Pak Yanuar
gaji pertamanya 50.000. Saya itu ingat sekali gaji pertama saya 30.200. Ya. 11-12. Saya mengajar sejak 2024 pas tamat 2004 kuliah. ya? 2004. Ya, saya tamat kuliah, mengabdi menjadi guru di dekat rumah saya. Karena saya menganggap saya ingin mengabdi kepada masyarakat, tapi saya tidak punya apa-apa. Jadi saya hanya menyumbangkan ilmu saya, walaupun itu hanya sedikit. Dan pada saat itu di sekolah tersebut, pas dekat rumah saya, SDN Raja Wali ya, itu tidak ada gurunya. Jadi tidak ada guru agama. Saya masuk menjadi guru agama dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi pada saat itu tidak ada sertifikasi. Iya. Jangankan sertifikasi, dana bos saja belum ada. Pada waktu itu masih namanya BP3. BP3 pun kami guru kontrak. Tapi pada saat itu saya bukan guru kontrak. Saya bilang sukarela ya. Suka-suka, rela-rela dibayar. Jadi saya tidak boleh nuntut apa-apa. Saya pure tidak menuntut apa-apa. Karena saya sebagai guru sukarela. Jadilah saya guru sukarela yang mengajar kelas 1 sampai kelas 6, dan ada salah seorang guru yang tergelitik lihat saya, dia merasa terharu, jadi dia suruh anak nyumbang. Aduh, ndak enaknya dapat uang di dalam bungkus kertas ya, masih ada namanya anak yang nyumbang 200 rupiah, 50 rupiah. Jadi kayak gimana ya, jadi akhirnya uang itu menurut saya memang kelihatan kecil, tetapi maknanya itu sangat besar. Ya. Dari sini saya mengambil pelajaran bahwa memang rezeki itu banyak arahnya. Dan yang kedua, kita melakukan satu kebaikan di satu tempat, insya Allah Allah akan balas di tempat yang lain. Itu prinsip saya. Jadi semangat untuk mengajar. Jadi buat teman-teman guru, apa yang dirasakan sudah juga kita rasakan bersama ya. Tetapi tentu saja memang kita harus mengajar dengan hati. Dan kelebihan guru itu ada 2. Dia tidak pernah tua, karena dia selalu kelihatan muda di depan muridnya. Coba bandingkan dengan profesi lain ya. Pensiun pun dia kelihatan muda. Bisa kita semuanya cek gurunya masing-masing. Yang kedua, profesi guru ini penuh dengan doa. Beda profesi lain. Apalagi kalau kita tidak berbicara jabatan-jabatan publik yang lain ya, pasti ada pro kontranya. Doa-doanya orang kita tidak tahu. Tapi kalau guru, subhanallah sekali, semua doa terbaik buat guru. Yang dikirimkan semua dari murid-muridnya. Dan doa gitu ya. itu bukan hanya dari guru muridnya, tetapi dari orang tua. Itu luar biasa. Jadi berbanggalah dan berbahagialah profesi sebagai seorang guru. Dan kami dari Dewan Pendidikan, sebagai bentuk apresiasi kami kepada para guru khususnya di Kota Makassar, kami sudah melakukan banyak kegiatan mencari guru inspirasi. Insya Allah sebentar malam puncaknya di Klaro. Saya tidak tahu kalau ada live-nya ya. Klaro kami akan mengumumkan 10 guru terbaik. Inspirasi ya, inspirasi ya. Kita tidak melihat dengan latar belakang bahwa dia harus sebagai sang juara atau tapi bagaimana dia mendedikasikan dirinya menjadi seorang guru yang betul-betul dicintai dan dirindukan oleh murid-murid. Dan malam ini adalah malam puncak penghargaannya. Pak Yanuar hadir nanti malam ya? Insya Allah. Dan hadiahnya betul-betul cocok. Amin. Ini apresiasi luar biasa. Penghargaan untuk para guru. Dari semoga kami Dewan Pendidikan Kota Makassar. Oke, luar biasa. Terima kasih ya Bu Yani sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Pak Yanuar juga terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Dengan obrolan kita ini semoga ada banyak insight baru yang didapatkan khususnya untuk para guru-guru yang mendengarkan dan juga smart listener yang lainnya. Kita harapkan bersama semoga kualitas hidup dari para guru di Indonesia semakin baik, pendidikan juga ikut bertambah baik. Saya Rifa Majid pamit dari Makassar Insight hari ini.